Setelah kemudian bersyukur sudah berhijrah, karena setiap kita teh bodoh. Ada di Quran surat Waduha itu dhalam fahada. Setiap orang itu sesat awalnya. Dhalam fahada. Muhammad termasuk. Maka kalau ada yang muludan, ini memperingati apa ini? Memperingati kesesatan Muhammad. Ustaz wawaniana nyebut Muhammad sesat, dak keur orok mah kabeh kitu nyawana naon atuh. Yatimau fa'awa wajadaka dolang fahada. Arti wajadaka dolang fahada teh naon Ustaz? Wajadaka dolang fahada, dan ketika Allah mendapatimu dalam keadaan sesat, lalu kemudian Allah berikan petunjuk. Jadi cek Allahnya Pak Epi nyebut malam ini Muhammad itu asalnya sesat. Eta ayatna berdasar gitu. Wa wajadaka dolang fahada. Jadi ketika muludan itu tuh memperingati naon. Dan Nabi can jadi Nabi hari tamah. Baru ya orok ana basaru mislukum. Malah di ayat itu mah masih tersesat teu nyahoana naon. Tak jadi nyahoana naon teh fahada, diberi hidayah. Nggak pernah belajar tafsir itu Ustaz, itu goblok itu orang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Apa kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Teman-teman sekalian, hari ini saya akan mencoba mereaksi tentang sebuah video, ya, dimana di dalam video ini ada seorang ustadz yang mengatakan menafsirkan surat Ad-Duha sesuai dengan kadar logikanya dia, ya, sesuai dengan kegoblokannya dia, ya, sesuai dengan minimnya ilmu yang dia peroleh, ya. Dia mengatakan di dalam potongan ayat ini, ya, dia mengatakan, dan bukankah Tuhanmu mendapatimu dalam keadaan kebingungan, kemudian Allah memberikanmu petunjuk. Tapi dia menafsirkan dengan cara seperti ini, bukankah dia mendapatimu dalam keadaan tersesat, kemudian dia memberikanmu petunjuk. Ini bila kita melihat ya teman-teman sekalian, saya melihat daripada ceramahnya dia, dengan mengatakan bahwa Rasulullah ini pernah tersesat, ya, Rasulullah ini pernah tersesat dan kemudian Allah memberikan petunjuk. Ini apabila kita dengungkan, apabila kita artikan kata tersesat ini teman-teman sekalian, ini bahaya sekali, fatal sekali artinya bila diartikan oleh orang-orang yang awam teman-teman sekalian. Bila orang-orang non-muslim mengatakan bahwa mendengar daripada ceramah ini teman-teman sekalian, ini seakan-akan Rasulullah ini pernah tersesat, pernah melewati jalan yang sesat. Ini salah sekali teman-teman sekalian. Yang benar itu teman-teman sekalian, bukankah dia mendapatimu dalam keadaan kebingungan, kemudian dia memberikanmu petunjuk. Ini yang benar teman-teman sekalian. Jangan dibelok-belokkan sehingga menjadi perkataan yang salah ini teman-teman sekalian. Ini bila kita melihat ini ya teman-teman sekalian, bila kita melihat asal usul daripada turunnya surat Ad-Duha teman-teman sekalian, saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam kurun waktu selama 6 bulan teman-teman sekalian. Rasulullah tidak menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala selama 6 bulan. Jibril tidak datang menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mimpi pun tidak datang di dalam lelap tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada saat itu teman-teman sekalian, Rasulullah itu dalam keadaan kebingungan, Rasulullah dalam keadaan frustasi, sehingga beliau berpikir, jangan-jangan Allah Subhanahu Wa Taala membencinya, jangan-jangan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menginginkannya lagi bahwa beliau ini menjadi seorang nabi dan rasul. Segala macam pikiran ini datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga teman-teman sekalian, di tengah daripada segala kegaduhannya, segala kekacauan yang ada dalam diri Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan motivasi kepada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan petunjuk, memberikan semangat kepada diri Rasulullah SAW dengan menurunkan surat Ad-Duha. Itulah kenapa di dalam apabila kita renungkan, ya, apabila kita pikirkan secara mendalam arti daripada surat Ad-Duha ini teman-teman sekalian, ini luar biasa sekali artinya teman-teman sekalian. Ini surat semangat, surat motivasi yang berikan kepada kita bahwa kita jangan bersedih, jangan galau, jangan gundah gulana teman-teman sekalian. Wadduha wal laili isa saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarada. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dalan fahada wa wajadaka ilan fa'agna fa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Demi waktu duha, demi malam apabila telah sunyi, sungguh dia wahai Muhammad tidaklah meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Sesungguhnya yang kemudian itu lebih baik daripada yang permulaan. Dan sungguh Allah akan mengaruniakan nikmat kepadamu sehingga engkau merasa puas. Bukankah dia mendapatimu dalam keadaan yatim, lalu Allah melindungimu? Bukankah dia mendapatimu dalam keadaan kebingungan, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikanmu petunjuk? Bukankah dia mendapatimu dalam keadaan miskin, lalu Allah memberikanmu kecukupan? Dan terhadap anak yatim janganlah kamu semena-mena, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau merasa bersyukur. Masya Allah teman-teman sekalian, ini luar biasa sekali ya. Ketika kita sedang gundah gulana, baca ad-duha. Ketika kita sedang putus asa, baca ad-duha. Ketika kita sedang merasa tidak puas dengan Allah, apa yang Allah berikan, mata yang Allah berikan, telinga yang Allah berikan, tangan yang Allah berikan, kaki yang Allah berikan, ini luar biasa teman-teman sekalian. Nikmat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Masya Allah teman-teman sekalian, inilah arti daripada surat ad-duha. Surat motivasi yang memotivasi kita teman-teman sekalian supaya kita ini tidak dalam keadaan gundah gulana ya. Jadi apabila kita bandingkan dengan penafsiran yang dia sampaikan ini teman-teman sekalian, bahwa ketika dia mendapatimu dalam keadaan tersesat lalu dia memberikanmu petunjuk, ini Masya Allah jauh sekali ya, jauh sekali teman-teman sekalian. Jadi ya saran saya teman-teman sekalian, janganlah kita menafsir daripada potongan surat-surat ayat suci Al-Quran dengan semena-mena, dengan kebodohan kita, dengan goblokan kita ya. Tidak boleh itu teman-teman sekalian. Ini apabila orang-orang kafir ini mendengar dari potongan ceramahnya dia ini, seakan-akan mereka itu tertawa bahwa Rasulullah pernah tersesat. Ini bahaya ini teman-teman sekalian. Jadi yang benar itu ya teman-teman sekalian, yang benar itu. Jadi apa yang dia sampaikan tidak boleh didengarkan. Orang-orang semacam itu tidak boleh didengarkan ceramahnya, tidak boleh didengarkan nasihatnya, karena berbahaya, karena bisa memanajemen otak kita ke arah hal-hal yang tidak baik teman-teman sekalian. Ya banyak potongan ceramah dari orang-orang yang lurus akidahnya ya, yang tidak macam-macam, tidak neko-neko ceramahnya. Jangan seperti itu teman-teman sekalian. Kalau seperti ini bahaya terhadap pemikiran dan akidah kita teman-teman sekalian. Ya, mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan yang benar datangnya dari Allah, dan apa yang salah ini ada ya datang dari kebodohan dan kehilafan saya sendiri teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.